semuanya, pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang dinamika dan tantangan pendidikan Pancasila. Jadi tonton sampai akhir ya. Pendidikan Pancasila telah berjalan dari awal kemerdekaan sampai sekarang dan telah mengalami pasang surut dalam penerapannya. Dinamika pendidikan Pancasila pada awal kemerdekaan dilakukan dengan cara pidato dan rapat oleh para tokoh bangsa yang disiarkan pada radio atau surat kabar. Selanjutnya, dinamika pendidikan Pancasila mulai berkembang dengan diawali diterbitkannya buku yang berisi pidato Bung Karno yang berjudul Lahirnya Pancasila. Mulai dari situlah banyak bermunculan buku-buku pendidikan terkait patriotisme dan Pancasila seperti Manusia dan Masyarakat Baru Indonesia dan penetapan 7 bahan-bahan pokok indoktrinasi. Selain dari buku yang ditujukan untuk masyarakat, pendidikan Pancasila juga berkembang dan diterapkan pada jenjang pendidikan formal. Pendidikan Pancasila disematkan pada mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan yang pertama kali muncul sebagai buku pedoman PKN tahun 1957. Lalu pada masa Orde Baru, kurikulum sekolah mengalami perubahan menjadi kurikulum tahun 1975. Hal ini berpengaruh juga dengan pergantian nama mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan yang berganti menjadi Pendidikan Moral Pancasila atau PMP. Hasil dari pergantian nama dari PKN menjadi PMP menghasilkan buku paket PMP untuk semua tingkat pendidikan di sekolah. Kemudian, perkembangan berikutnya adalah dengan perubahan dari Pendidikan Moral Pancasila atau PMP menjadi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Hal ini untuk mengikuti kurikulum sekolah tahun 1994 yang juga didasari oleh Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 2 Tahun 1989. Dan pada masa sekarang, pendidikan Pancasila tetap dilaksanakan pada pendidikan formal dan juga bisa diakses secara fleksibel dengan berbagai kemudahan teknologi. Yang berikut adalah tantangan-tantangan pendidikan Pancasila. Yang pertama adalah globalisasi. Globalisasi adalah proses integrasi ekonomi, politik, sosial, budaya, dan teknologi antar negara-negara di dunia. Globalisasi membawa dampak positif maupun negatif bagi Indonesia. Dampak positifnya adalah Indonesia dapat memperluas pasar, meningkatkan kerjasama, serta memperoleh informasi. Sedangkan dampak negatifnya adalah Indonesia dapat kehilangan identitas nasional, tergantung pada negara lain dan terpapar oleh budaya asing. Yang kedua adalah radikalisme. Radikalisme menimbulkan tantangan bagi Pancasila sebagai dasar negara. Radikalisme dapat mengganggu stabilitas dan keamanan nasional. Radikalisme juga dapat menimbulkan intoleransi, diskriminasi, kekerasan, dan terorisme. Yang ketiga adalah intoleransi. Intoleransi adalah sikap atau perilaku yang tidak mau menghormati atau menghargai perbedaan dan keragaman yang ada di masyarakat. Intoleransi menimbulkan tantangan bagi Pancasila sebagai dasar negara karena dapat merusak persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia, serta dapat menimbulkan konflik sosial dan disintegrasi nasional. Yang keempat adalah korupsi. Korupsi merupakan tindakan melawan hukum yang dilakukan oleh pejabat publik atau pihak swasta untuk memperoleh keuntungan pribadi atau kelompok dengan cara menyalahgunakan wewenang. Korupsi menimbulkan tantangan bagi Pancasila sebagai dasar negara karena merusak moral dan etika bangsa Indonesia. Korupsi juga dapat menimbulkan kerugian negara, ketimpangan sosial, serta kemiskinan. Yang berikut adalah upaya untuk mengatasi tantangan Pancasila. Yang pertama, dengan penguatan ideologi.
yang kedua dengan pendidikan karakter, yang ketiga dengan penegakan hukum, dan yang keempat dengan pemberdayaan masyarakat.